Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini saya melanjutkan kembali pembahasan pemaparan Injil Matius, dan hari ini kita sampai kepada seri ke-153, dan hari ini kita membahas Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17 tentang pengakuan Petrus. Saya membagi pengakuan Petrus dalam dua bagian penjelasan. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas pengakuan Petrus bagian berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mereview apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam kesempatan minggu lalu kita sudah belajar mengenai ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, dan ragi Herodes. Bahwa ragi dalam budaya Yahudi memiliki 3 makna. Itu bicara mengenai pengaruh jahat, ajaran atau budaya yang menyimpang, dan sifat dasar yang jahat dari seseorang. Ragi selalu identik dengan hal-hal yang jahat. Kalau Bapak Ibu menemukan di dalam Alkitab ada tulisan atau pembahasan mengenai ragi, yang sedang disinggung adalah hal-hal yang bersifat negatif. Namun demikian, ragi pernah dibahas dengan sisi yang positif oleh Yesus Kristus, tapi bukan sifatnya yang berhubungan dengan kejahatan, lebih kepada perubahan yang bisa dibuat oleh ragi tersebut. Bahwa kerajaan Allah juga seperti ragi yang membuat satu perubahan yang drastis. Itu sebabnya orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah pasti berubah. Pribadi berubah, keluarga berubah, suatu bangsa berubah. Kalau orang itu masuk kerajaan Allah, kunci atau ukuran bahwa seseorang itu sudah masuk dalam kerajaan Allah adalah perubahan hidupnya. Bukan perubahan pakaiannya, bukan perubahan aksesoris yang menghiasi mobil atau rumahnya, tetapi perubahan hidupnya. Kita sudah membahas mengenai ragi Herodes yang disebut oleh Sri Serigala oleh Yesus Kristus. Herodes disinggung sebagai Sri Serigala. Serigala itu memiliki 3 sifat dalam budaya Yahudi yang sering muncul ke permukaan, yaitu sifatnya yang licik atau penuh intrik, kemudian sifatnya yang membinasakan atau menerkam atau memangsa, dan sifatnya yang tidak punya nilai atau tidak punya prinsip. Dan seharusnya orang Kristen itu jauh atau dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini, sifat licik, sifat yang curang, sifat yang mau menyingkirkan orang lain karena orang lain itu tidak sependapat dengan kita. Bahkan ada yang tidak sedoktrin dengan kita pun kadang orang sudah begitu antipati dan cenderung mau disingkirkan. Nah, itu sifat Herodes, itu pengaruh atau ragi Herodes. Kemudian tanpa prinsip atau tanpa nilai, ya kita harus punya prinsip-prinsip yang penting yang dibangun di atas dasar Alkitab, firman Allah. Jangan seperti Herodes. Istri dari adiknya sendiri juga diembat, diambil. Itu orang gak punya prinsip. Demi menyenangkan istrinya yang baru, demi menyenangkan anak tirinya, dia bisa membunuh seorang nabi. Dia tahu itu nabi dan dia menghormati nabi itu, Yohanes Pembaptis. Tapi dia sudah terlanjur janji. Lebih baik dia berbuat salah atau berbuat dosa daripada dia harus turun nilai dirinya, turun harga dirinya. Itu orang yang gak punya prinsip. Orang gak punya prinsip terbalik. Lebih baik turun harga diri saya daripada saya melanggar prinsip. Harus begitu. Misalnya kita janjinya salah, ya kita batalkan janji itu. Kita harus minta maaf. Ada seorang datang kepada saya bahwa dia pernah berjanji kepada tanda kutip selingkuhannya untuk menikahi orang tersebut. Saya tanya, kenapa kamu gak kembali ke istrimu? Karena saya sudah janji sama selingkuhan saya. Tinggalin selingkuhan. Itu janji yang gak benar. Kamu sudah janji terlebih dulu kepada istrimu. Hidup semati. Harusnya kamu lebih bisa memegang prinsip. Nanti apa kata dia, nanti apa kata orang. Loh, harusnya terbalik. Nah, itu orang gak punya prinsip. Jangan menjadi orang seperti itu. Memang Alkitab juga menyuruh kita untuk kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik itu bicara mengenai keterampilan kita, ketajaman kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya sulit. Tapi tidak perlu harus licik, tidak perlu harus penuh intrik, tetap tulus. Saya sering canda, kadang orang tuh cerdiknya seperti ular tapi tulusnya gak seperti merpati.
tulusnya seperti kampret. Itu tulus nggak? Tulus beneran. Nah kalau kita bicara mengenai ketulusan, Yesus mengajarkan untuk kita punya hati yang suci, hati yang murni, hati yang jauh dari intrik, yang diterjemahkan dengan suci hatinya. Kataroi, kataros, itu jauh dari campuran, jauh dari intrik, dan Tuhan mau kita begitu. Orang yang lurus, orang hidupnya lurus itu ringan. Jangan mau orang hidup seperti orang-orang seperti Herodes yang licik. Yang penuh intrik capek, saudara. Orang yang licik penuh intrik itu capek. Kalau di tempat kerja penuh intrik, di keluarga penuh intrik, di gereja penuh intrik, itu capek. Buka topeng kita, hidup murni, hidup bersih, dan itu lebih ringan. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai ragi orang Farisi. Farisi bicara mengenai legalisme, kaku, suka menghakimi. Ragi orang Farisi bicara mengenai pengaruh, kemunafikan, pakai topeng, sandiwara. Dan ini gaya hidup, budaya, pengaruh yang tidak baik, yang tidak perlu kita ikuti dari orang Farisi. Yang munafiknya, yang pakai topengnya, yang bersandiwaranya. Coba kita belajar hidup tidak pakai topeng, apa adanya. Ya kalau kita ngelihat saudara kita yang memang hidupnya tidak benar, bukan kita hakimi, kita rangkul. Kemudian mereka juga getol meminta tanda. Semua kalau berhubungan dengan Tuhan, kalau bisa dikasih sinyal-sinyal mistik, baru berkaitan dengan Tuhan. Kalau alamiah enggak berkaitan dengan Tuhan. Ini kalau kita sudah pelihara demikian di rumah, di keluarga, di dalam pergaulan kita, nanti kita enggak bisa murni. Kita nggak bisa natural, semua dibauin mistik, dan itu justru nggak rohani. Kita harus memandang pekerjaan, keluarga, rumah tangga semuanya rohani. Ya tentu kalau pekerjaan itu tidak halal ya tidak rohani. Dan yang ketiga yang kemarin kita pelajari adalah ragi orang Saduki. Saduki bicara mengenai orang-orang yang secara posisi agama, posisi kepercayaan, pelayanan, orang yang sangat penting. Dia mengelola ibadah di bait Allah. Mereka orang-orang yang terkenal dengan kekayaannya, aristokratnya. Tetapi mereka kaya, mereka terkenal, mereka punya banyak duit. Karena politisasi agama, karena pelayanan. Mereka membuat aturan-aturan di mana mereka akhirnya memperkaya diri sendiri, tetapi membebani banyak jemaat atau umat. Kemarin saya bilang, kalau zaman sekarang ragi orang Saduki ini mungkin bicara mengenai pengaruh orang-orang yang kaya, yang mendapatkan keuntungan dari pelayanan. Bukan tidak boleh mendapatkan berkat dari pelayanan, tapi kaya. Menggunakan ibadah, menggunakan pelayanan untuk keuntungan dilarang oleh Alkitab. Disinggung oleh Paulus, ada orang-orang yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bahkan dalam terjemahan yang menarik, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Mereka menyangka bisa kaya dari pelayanan. Ada orang-orang yang seperti itu, dan itu harus kita jauhkan. Dijauhkan dari pikiran kita. Dan ini wilayah rawan bagi pelayan profetik, bagi hamba Tuhan seperti saya. Mama saya dulu pernah bilang, "Le, kamu kok jadi pendeta gak kaya sih, Le? Pendeta yang di kampung itu kaya, Le." Tapi maaf, sekarang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kok punya mobil, rumahnya bagus, Le? Kok kamu pas-pasan aja sih? Kayaknya dari dulu gak punya tabungan gitu. Dari dulu gak punya mobil, dari dulu gak punya rumah. Yang pernah sharing sama saya bilang melayani itu bukan untuk mencari kekayaan. Melayani itu untuk memberi kekayaan firman, kekayaan hidup kepada orang lain. Dalam hidup ini bukan apa yang bisa kita dapat dari Kristus. Kita sudah dapat segala-galanya. Tetapi apa yang kita bisa bagikan, keagungan Kristus, kemuliaan Kristus kepada orang-orang dalam pelayanan kita. Orang melihat keagungan dalam pelayanan kita, bukan dari mobil yang kita pakai. Jemaat yang kita layani kaya atau miskin, jaket atau jas yang kita pakai dalam pelayanan. Orang tidak
tidak terkagum-kagum dengan itu, tapi melihat cara hidup kita yang baik. Ada satu jemaat dulu bilang begini, Pak, Bapak mau kerja gitu loh Pak, biar punya mobil Pak. Nanti kalau punya mobil tuh Bapak dihargai orang Pak. Bapak tuh mau kerja biar bisa menjangkau orang-orang yang punya mobil gitu loh Pak. Lihat tuh jemaat Bapak semuanya naik motor Pak. Bapak tuh kalau punya mobil bisa jangkau orang punya mobil. Lihat tuh gereja sebelah. Jadi kita berhadapan-hadapan dengan satu gereja. Dan gereja sebelah tuh mobil yang datang itu Mercy, mobil-mobil mewah. Sementara jemaat kita itu motor, hanya satu mobil. Dan kemudian saya bilang, rasanya Paulus tidak punya mobil. Yesus Kristus juga tidak punya mobil. Kalau sekarang dia hidup juga dia gak punya mobil dan dia gak punya kendaraan mewah. Tapi Rasul Paulus bisa bertemu dengan orang-orang tinggi, petinggi-petinggi. Sekelas dengan gubernur, sekelas dengan raja-raja wilayah. Tapi dengan cara yang ajaib. Walaupun dengan cara ditahan. Tapi dia bisa ketemu dengan orang-orang tertentu dan dia bisa memberitakan Injil. Nah ini yang harus kita mengerti dulu Bapak Ibu sekalian. Jangan kita ini terpengaruh dengan nilai, dengan sistem, dengan budaya yang bukan dari firman Allah. Kalau kita lihat teman-teman kita bisa kaya, bisa sukses, puji Tuhan. Kita tidak menyalahkan orang sukses, orang kaya. Kalau perlu kita ikut pemberkatan rumahnya. Rumahnya 20 kali 30 bisa main bola di sana. Oh puji Tuhan, kita juga ikut senang. Tapi itu benar-benar didapat dari kerja keras dan kerja jujur. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu enggak apa-apa, bukan tidak boleh. Tapi saya berdoa nanti kalau saudara punya rumah besar, punya uang banyak, saya berharap pada waktu itu kita sudah tidak ngontrak lagi di Ruko Santa Monica Blok A nomor 1. Kalau saudara masih tega misalnya ngontrak di Ruko di gereja Santa Monica ini, sementara rumah sudah 10 kali 30, ada yang salah dengan saudara. Mungkin pada waktu itu juga saya tidak menikmati gereja itu. Tapi anak cucu kita, generasi kita di belakang kita nanti bisa menikmati pelayanan yang kita bangun dari hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam eksposisi Injil Matius ke-153. Dari Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu saudaraku sekalian, perhatikan di dalam percakapan ini. Kalau kita melihat dalam percakapan ini, murid-murid ditanya mengenai siapakah menurut apa yang mereka pahami setelah berjalan sekian tahun, kemungkinan besar sudah hampir 3,5 tahun. Jadi Yesus itu punya seperti kayak sebuah masalah besar hari-hari itu. Waktunya di depan sudah singkat, sebentar lagi dia akan menuju ke salib. Dan dia harus memastikan bahwa orang yang berjalan bersamanya selama 3,5 tahun ini mengerti apa yang menjadi misi kerajaan Allah. Mengenal siapa pribadi yang dipanggil guru dan Tuhan selama ini. Dan dia mau memastikan apakah orang yang bersama dengan aku 3,5 tahun ini yang suatu hari akan mewarisi pelayananku, akan mewarisi misiku ke dunia ini, apakah menangkap, apakah mengerti. Kalau tidak menangkap, tidak mengerti misi, tidak menangkap, tidak mengerti pribadi yang dilayani, itu menjadi nasib masa depan gereja di masa depan. Jadi kebenaran, kehancuran gereja masa depan tergantung dari pengakuan-pengakuan murid-murid ini. Itu sebabnya Yesus mencoba memberi tes, menstimulan apa isi pikiran mereka. Jangan-jangan mereka itu belum mengerti. Jangan-jangan mereka itu tidak paham
Siapa pribadi yang dilayani selama ini? Nah kalau Pak nggak ngerti, nggak paham, rusak. Pelayanan di gereja masa depan akan rusak. Nah kalau kita ngelihat jawaban mereka mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia atau Yesus Kristus itu sama seperti sejajar dengan Elia, dengan Yeremia atau dengan Yohanes Pembaptis atau salah satu para nabi. Ada sedikit menarik karena Markus dan Lukas tidak menyebutkan Yeremia. Lihat bagian ini. Hanya Matius yang menyebutkan kata Yeremia. Tentu ini ada kaitan dengan kitab, tujuan yang diperuntukkan bagi kitab tersebut, karena Yeremia itu penting sekali bagi orang Yahudi. Yeremia dipercayai sebelum penawanan bangsa Israel ke Babel, itu dipercayai dia menyimpan tabut perjanjian ke satu goa, dan kemudian nanti di akhir zaman tabut perjanjian yang melambangkan kemuliaan dan kehadiran Tuhan itu nanti akan dipakai untuk menyambut kedatangan Mesias. Sementara Yohanes Pembaptis dan Elia juga adalah orang yang berkaitan mengenai perintis jalan datangnya Mesias. Jadi mereka memahami, orang-orang di luar sana sudah memahami, menangkap bahwa Yesus itu sudah sejajar dengan orang-orang penting ini. Ini orang-orang yang di luar, para murid. Jadi murid sendiri ngomong, ya orang menangkap, memahami bahwa engkau itu kurang lebih sejajarlah dengan Yohanes Pembaptis, sejajar dengan Yeremia, sejajar dengan Elia, sejajar dengan salah satu tokoh nabi. Dan ini juga yang dipahami oleh kepercayaan di luar Kristen sampai hari ini. Mereka hanya menangkap sampai di sini, Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya seorang yang sejajar dengan nabi, sejajar dengan rasul, sejajar dengan guru besar. Semua kepercayaan di luar pengakuan Petrus tidak bisa dipakai sebagai fondasi gereja. Itu sebabnya kita tidak memakai fondasi gereja itu dari kepercayaan orang lain. Jadi nggak usah banding-bandingin dengan agama lain, dengan kepercayaan lain. Kita marah. Terus kemudian agama kita dihina, kepercayaan kita dihina, Yesus dihina, kita marah. Gak usah, karena mereka gak nangkap, mereka nangkap cuma sejajar dengan ini. Yesus hanya dianggap sebagai tokoh penting, titik. Yesus bukan Tuhan. Kalau ada kekristenan yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, hanya sejajar dengan tokoh para nabi, itu Kristen pasti sesat. Ada ya Pak? Ada. Saksi Yehova salah satunya. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sejajar dengan guru yang baik, guru besar. Tapi Pak baik Pak, mereka baik. Semua agama itu baik. Jadi kalau begitu, apa yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah besar dari Yesus Kristus? Yang menjadi masalah besar adalah kalau pengetahuan para murid ini salah, nanti akan diteruskan salah. Dan ini paralel dengan gereja, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau yang saya ajarkan ini salah, yang saudara tangkap salah, maka gereja ini akan berjalan dalam kesalahan. Anak-anak cucu kita akan berjalan dalam kesalahan. Siapa yang membangun pelayanan dengan pengertian yang salah, dia telah meletakkan fondasi yang rapuh. Itu sebabnya pengetahuan akan kebenaran menentukan kualitas pelayanan seseorang, pelayanan satu gereja tersebut. Nah kalau kita pengetahuan kebenaran kita salah, minim, bengkok, menyimpang, maka yang terjadi adalah generasi anak cucu kita juga akan cenderung menyimpang. Yang benar saja nanti di perjalanan bisa bengkok saudara. Apalagi yang bengkok, susah untuk dibetulkan kembali. Saudara perlu mengerti bahwa orang Yahudi punya konsep tentang Mesias. Mesias dipahami sebagai penakluk atau pembebas secara fisik atau jasmani, terutama dari pemerintahan Romawi. Mereka memahami sejauh itu. Jadi Yesus juga mungkin berpikir jangan-jangan yang dipahami oleh para murid masih sebatas itu. Dan saudaraku sekalian, sampai Yesus mati,
Di luar pengakuan Petrus sampai dia mati dan bangkit kembali, ternyata murid-murid masih memahami sebatas itu. Itu sebabnya ayat 20 Yesus melarang murid-murid supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kenapa dilarang? Karena pemahaman mereka belum lengkap, pengertian mereka masih salah. Kalau pengertian mereka belum lengkap, pengetahuan mereka masih salah tentang Mesias, mereka beritakan Mesias yang salah. Itu merusak. Saya bukan tidak pengen orang itu khotbah, bukan tidak pengen orang itu menyampaikan firman. Tapi kalau masih salah ya jangan. Tentu hidup orang itu yang harus dibenarkan, ditata. Yang kedua, pengertiannya ditata. Saya tidak mengizinkan sembarang orang memang ngajar, sembarang orang naik ke mimbar ini. Saya harus memastikan yang diajarkan benar, yang disampaikan benar. Hidupnya pun juga sedang bertumbuh kepada kebenaran. Mesias itu sama artinya dengan Kristus sama. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Artinya yang diurapi. Dan raja-raja Israel semua diurapi. Saul diurapi menjadi raja oleh Samuel. Daud juga diurapi menjadi raja. Kemudian Salomo, Rehabeam, semuanya diurapi. Pengurapan itu menjadi satu pertanda bahwa orang tersebut sah sebagai raja. Dan Yesus Kristus itu sebenarnya raja segala raja, raja atas seluruh umat di dunia ini. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, lihat pengakuan ini. Ada perbedaan antara Matius, Markus dan Lukas dalam pengakuan ini. Kalau Matius menyebutkan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau Markus menyebutkan engkau adalah Mesias. Kalau Lukas mengatakan Mesias dari Allah. Mana yang paling lengkap? Matius? Bukan. Yang paling lengkap itu sebenarnya Lukas. Mesias dari Allah. Dan inilah yang muncul dari mulut Petrus. Yesus seperti kaget juga. Sekaligus mungkin sukacita yang begitu besar, rasa tentram yang begitu besar karena wow. Ternyata dari sekian murid, dari sekian orang yang pernah kuberitakan kebenaran, dari konsep pengajaran Mesias yang salah yang sudah membudaya ratusan tahun, ada satu orang yang tidak salah. Satu orang itu Petrus. Nah, minggu depan kita belajar dari pengakuan Petrus inilah gereja Tuhan dibangun. Petrus ini orang pertama, jemaat pertama di dunia. Orang pertama yang menjadi Kristen. Orang pertama yang menemukan Kristus itu Petrus. Jadi jemaat mula-mula di seluruh dunia, orang pertama yang menemukan Tuhan itu Petrus. Makanya kekristenan itu harus diukur dari orang yang pertama kali menemukan Tuhan. Jadi orang yang menemukan Tuhan baru bisa disebut Kristen. Kalau orang belum menemukan Tuhan, belum disebut Kristen. Belum disebut gereja. Walaupun dia beragama Kristen. Minggu depan kita bahas lebih detail untuk area ini. Kalau sudah baca dalam Alkitab, ada dua murid yang sedang berjalan ke kampung Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Dari pengakuan mereka kita lihat ternyata murid-murid itu enggak semuanya, tentu di luar 12 murid ini ya. Tidak semua murid-murid itu sudah punya konsep Mesias yang benar. Lukas pasal 24 ayat 19-21. Katanya kepada mereka, ini percakapan dengan Yesus waktu ketemu di jalan. Tapi mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Kenapa? Karena sudah menjelang maghrib atau malam. Jadi kemungkinan besar mereka tidak bisa melihat wajah Yesus secara langsung. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin
kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ternyata baik Kleopas teman-temannya, di luar pengakuan Petrus, di luar Petrus, mereka masih punya konsep Mesias yang salah. Dan ini PR gereja hingga hari ini. Konsep Mesias, konsep Yesus Kristus yang salah masih dipakai oleh gereja. Yesus Kristus Mesias, keilahian Kristus selalu dihubungkan dengan hal-hal fisik. Kalau orang Yahudi konsepnya secara fisik artinya dihubungkan dengan bagaimana Yesus bisa menaklukkan bangsa Romawi dengan cara yang spektakuler. Karena cara alamiah nggak bisa, mereka sudah ditahan, mereka ditawan ratusan tahun, mereka kalah perang. Jadi nggak mungkin pakai cara fisik, pakai cara supranatural. Nah dia lihat Yesus, woi ini orang hebat, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan sekian banyak orang. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Oh dia bisa sembuhkan orang. Segala macam penyakit dia bisa sembuhkan. Ini orang bisa ini. Ini benar nih, ini Mesias ini. Nah sekarang gereja kok kembali begitu lagi saudaraku sekalian. Yesus Kristus itu tidak berbicara dengan berkaitan dengan hal-hal fisik di dalam perjalanan rohani kita. Tuhan mau kita mengerti bahwa konsep kemesiasannya itu berhubungan dengan hal batiniah. Orang Kristen itu urusannya urusan batiniah. Lalu urusan fisik bagaimana? Lakukan tanggung jawab kita dengan maksimal. Kerja yang benar, yang rajin. Nanti di siang hari kita belajar sedikit. Kalau kita mau bahagia, rumah tangga kita diatur, ditata keluarga kita. Orang mau bahagia, tapi keluarganya nggak diatur, nggak ditata, menyerahkan kepada segala kemungkinan, ya nggak bisa. Kalau anak kita mau benar kita didik, kalau jemaat mau sungguh-sungguh ya kita ajarkan firman Tuhan. Kalau pekerjaan mau berhasil ya bekerja dengan sungguh-sungguh, hukumnya begitu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Perhatikan dalam Matius 20, satu kali ibu dari anak-anak Zebedeus, ini kemungkinan namanya Salome, kemungkinan ya. Setelah diteliti kemungkinan namanya Salome. Anak-anaknya tentu Yohanes dan Yakobus. Ini kan masih punya konsep daging, bahwa satu hari anaknya nanti akan menjadi tangan kanan, tangan kiri Tuhan Yesus. Di mana? Di kerajaan, bukan di langit baru bumi baru, tapi kerajaan di dunia. Jadi ceritanya ibunya Yakobus dan Yohanes ini minta supaya suatu hari anak-anaknya bisa memperoleh posisi. Jadi dia bilang, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Itu kan konsep dari orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Konsep daging, konsep duniawi. Dan konsep ini masih mengakar Bapak Ibu Saudaraku sekalian sampai sekarang. Jadi itu sebabnya mengerti firman, mengerti kebenaran itu penting sekali. Siapa yang bilang belajar firman itu tidak penting? Kemarin kita belajar di satu pertemuan. Saya lupa satu tokoh yang setara dengan Martin Luther. Dia membagi jemaat itu dalam 2 kelompok. Jemaat itu kalau dibagi bisa dalam 2 kelompok. Satu awam. Awam itu jemaat yang gak ngerti apa-apa. Ngadepin masalah ya udahlah doa aja. Juga gak ngerti doktrin, gak ngerti pelajaran firman. Dia gak ngerti hal-hal yang sulit, dia gak ngerti. Tapi ada jemaat elit. Nah jemaat elit ini jemaat yang pengertian firmannya bagus. Cara menghadapi masalahnya benar. Bersikapnya benar, karakternya benar. Dan tentu Tuhan mau kita yang jemaat elit ini. Jemaat awam ini harus dididik sampai menjadi elit. Nah itu sebabnya menjadi PR
pendeta, PR hamba Tuhan itu mendidik jemaat supaya menjadi jemaat yang elit, yang siap juga nanti menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi selama hidup di dunia pengertiannya harus dibangun dengan benar supaya sikapnya benar, cara hidupnya benar. Nah ini gak gampang Bapak Ibu. Memang lebih mudah menjadi pendeta yang membuat jemaat senang daripada membuat jemaat bertumbuh. Lebih mudah menjadi orang tua yang bikin anak senang daripada anak sehat. Anak bertumbuh sehat. Kalau bikin anak senang itu gampang. Mami aku mau main. Iya. Mami aku mau Kentucky. Iya. Mami aku mau main itu, mau ini, mau PS. Aku mau makan sambil nonton. Iya. Membuat anak senang itu kalau kita punya duit gampang. Tapi bikin anak benar itu tidak gampang. Itu sulit. Yang sudah punya anak nih mulai PR berat. PR-mu berat. Jangan berpikir bahwa mendidik anak, membuat anak bertumbuh itu sederhana. Itu rumit sekali. Kadang-kadang orang tua sudah mendidik begitu rupa, memberi teladan begitu rupa, anak bisa salah. Karena pergaulan, karena yang ditonton, yang dilihat. Itu bisa salah loh saudara. Nah sama saudaraku sekalian. Membuat jemaat senang juga gampang. Yang penting bisa bertahan di gereja lebih gampang. Kita setting aja acara yang menarik. Kita bikin suasana ruangan yang adem, yang enak. Kita banyak undang pendeta-pendeta yang bikin tertawa. Jangan bikin sedih. Jangan ditegur jemaat. Jangan dikotbahin yang kenceng-kenceng, yang keras-keras. Mereka sudah banyak masalah Pak di rumah. Di rumah udah banyak masalah, di gereja jangan dimarah-marahin Pak. Emang sengaja kalau di sini saya marahin. Kalau nggak benar ya saya marahin. Tapi kalau susah ya kita hibur. Itu prinsipnya kan begitu. Yang nggak benar, yang hidupnya nggak tertib ya ditegur. Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu membuat umat bisa binasa. Dan dalam pengakuan Yesus Kristus dalam Matius pasal 7 juga sama. Enyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran secara lengkap dan utuh itu bukan sederhana. Engkau bisa dibuang dari kekekalan. Saya bisa dibuang dari kekekalan. Tapi Pak yang penting hidup benar. Sekarang ini Bapak Ibu, hidup benar kan tergantung dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita salah bagaimana kita mau benar? Saudara pernah membaca mengenai seorang muda yang kaya yang datang sama Yesus. Orang muda ini kan datang dengan konsep agama, konsep pemikirannya bahwa dia sudah melakukan kebenaran secara lengkap. Dia mengatakan, guru, perbuatan baik apakah yang membuat aku bisa masuk kerajaan Allah, bisa hidup kekal? Kemudian Yesus memberikan pertanyaan ulang. Apakah kamu sudah melakukan seluruh perintah Allah? Oh sudah guru. Apa? Sebutin. Tuhan Yesus menyebutkan dari hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Kenapa hukum ke-4 mundur sampai 1 nggak disebutkan? Padahal Yesus mengatakan segala perintah Allah. Kenapa cuma hukum 5 sampai 10 saja? Karena Yesus tahu anak muda ini baru sampai tahapan itu. Pengertiannya baru separuh. Dan anak muda ini bilang, guru sejak mudaku, sejak kecil aku sudah melakukan semuanya itu. Nah ini perhatikan baik-baik. Saya kutip dari Matthew Henry. Matthew Henry seorang tokoh teologi yang bagus sekali. Dia dalam tafsirannya dia mengatakan begini. Kurangnya pengetahuan akan keluasan dan sifat rohani hukum ilahi membuat orang-orang berpikir bahwa diri mereka berada dalam keadaan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Minimnya pengertian kita akan kebenaran, akan standar Tuhan membuat kita itu seringkali berpikir kita sudah ada di jalur yang benar. Karena kita nggak ngerti, kita minim pengertian. Udah minim pengertian, kita nggak mau lagi belajar. Nah,
Itu repotnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Seorang dibatasi oleh pengetahuannya. Jika seorang hanya memiliki palu, maka ia akan memperlakukan semua barang sebagai paku. Kalau engkau punya satu alat yang namanya palu, semua barang akan diperlakukan seperti paku. Dunia pelayanan sama. Orang kalau cuman pendeta, kalau cuman taunya satu ayat, dia akan pakai ayat itu untuk semua jenis terapi kesehatan rohani. Itu hukum sama. Dalam dunia musik saya kira juga sama. Kalau orang taunya cuman kunci CGF, saya kira semua nada dipakai CGF. Ya sudah, taunya kunci itu. Ya udah main dihajar aja kunci itu. Karena dia taunya cuman kunci itu. Kalau kita pikir bahwa dosa itu hanya kalau kita masuk penjara, kalau kita masuk koran kriminal, kita pikir kita nggak berdosa. Orang saya nggak masuk penjara, saya nggak masuk koran kriminal, jadi saya nggak berdosa dong. Aduh, minim sekali pengertian kita. Oh, kalau nyembah berhala itu kalau saya datang ke patung, saya begini-begini, karena minim pengertian kita. Sebenarnya apa sih berhalanya anak muda ini yang kaya ini? Berhalanya ya duitnya itu. Berhalanya ya kenikmatan hidupnya itu. Waktu Yesus tantang ya kalau begitu, kalau kamu sempurna, jual seluruh hartamu kasih kepada orang miskin, ikut aku. Dengan sedih dia pergi meninggalkan Yesus. Perhatiin. Orang ini kan punya ambisi udah bagus. Yesus sudah puji, sudah apresiasi. Ini anak hebat nih. Dia punya ambisi rohani yang bagus. Tapi waktu dikasih standar, nih loh, kalau kamu standarmu bener ini, dia mundur. Nah ada orang kan begitu juga. Pak, aku mau pelayanan Pak. Aku siap habis-habisan bagi Tuhan Pak. Siap Pak. Aku mau mati bagi Tuhan Pak. Mati bagi Tuhan mah gampang. Hidup bagi Tuhan itu yang susah. Mati mah gak susah. Hidup bagi Tuhan itu yang susah. Aku mau pelayanan, aku mau habis-habisan buat Tuhan. Kamu ngerti gak? Pelayanan habis-habisan buat Tuhan itu apa? Aku mau singer pagi siang sore malam Pak. Aku mau WL pagi siang sore malam. Itu gampang. Melayani secara teknis itu gampang. Itu gak sulit-sulit amat. Yang susah itu adalah kalau engkau harus membuktikan kualitas pelayananmu dari kualitas hidupmu. Itu lebih susah, itu lebih sulit. Saya berkali-kali mengatakan kita tidak memberi dalam kekosongan. Kita hanya memberi apa yang kita miliki. Dalam pelayanan ini juga berlaku. Dalam keluarga ini berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu dengerin ya. Ibu-ibu kalau tahunya masak mie instan, nanti anakmu dikasih mie instan terus tiap hari. Percaya deh sama saya. Tapi kalau engkau sejak muda sudah latihan masak, sudah bikin masakan yang baik, yang sehat, nanti anak dan suamimu beruntung. Anak suamimu sehat. Karena engkau pasti punya ilmu untuk suamimu, untuk anak-anakmu bisa makan lebih sehat, hidup lebih sehat. Tapi kalau kamu masak ayam, yang kamu masak tiap hari ayam, tahu digoreng, tahu terus, atau mie instan terus, ya udah. Pelayanan juga sama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu. Anak muda ini merasa tahu, tapi dia nggak benar-benar tahu. Merasa benar juga tidak sama artinya dengan benar-benar. Orang yang merasa benar seringkali nggak benar malahan. Orang yang merasa tahu seringkali nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang merasa tahu itu namanya sok tahu. Sotoy. Itu yang dia dulu suka bilang, papi sotoy ah. Apa soto? Sotoy. Saya juga nggak tahu tuh. Kan ada kuadran yang pernah saya buat ya. Ada kuadran pertama, aku tahu bahwa aku tahu, ini kuadran tertinggi. Kuadran kedua, aku tahu bahwa aku tidak tahu. Mulai tahu yang tidak tahu. Kuadran ketiga, aku tidak tahu bahwa aku tidak tahu. Kuadran keempat, aku tidak tahu bahwa aku tidak tahu. Sudah tahu? Jangan-jangan sudah tidak tahu. Apa yang saya kuadrankan sudah juga tidak tahu. Saya mengutip kata-kata seorang yang bernama Sokrates, seorang filsuf yang sangat terkenal pada zamannya. Dia berkata bahwa aku tahu bahwa aku tidak mengetahui apapun,
Satu-satunya yang ku ketahui adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa tahu jadi sombong. Gak mau belajar lagi, gak mau baca firman lagi, gak mau merendahkan diri lagi. Tapi orang merasa aku belum tahu apa-apa, aku harus banyak belajar firman. Orang seperti itu jadi rendah hati. Dan itulah yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai seperti anak kecil dalam Matius pasal 18 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata anak kecil, paedion, usia efektif seseorang diasuh, dididik. Mungkin umur berapa? Mungkin 0 atau mungkin sekian tahun sampai 14 tahun. Itu usia efektif. Ada yang mengatakan 7, awalnya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Usia efektif seseorang dididik. Sikap seperti gelas kosong yang sering saya bilang. Kalau kita belajar kemanapun, dimanapun, kita harus belajar seperti gelas kosong. Yang mau belajar, yang mau merendahkan hati, mau diisi begitu. Jangan jadi orang yang sombong. Jadi pengetahuan itu penting sekali. Petrus juga mengingatkan supaya kita seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. Wah, ini penting saudaraku sekalian. Sampai taraf ini kita, sampai titik ini baru kita bisa menghargai air kehidupan. Tapi ke orang kalau sudah tidak rindu, tidak haus. Dan inilah yang membuat seseorang bisa menemukan Tuhan. Sampai titik tertentu kita bisa berkata seperti Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada kalanya Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang kita pelajari baik dari firman, dari baca Alkitab, mungkin masih dari kata orang, dari kata pendeta. Sampai titik tertentu kita seperti Petrus. Kita bisa mengenal dia, kita klik. Kliknya kapan? Nggak tahu. Mungkin saya lebih dari 22 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Kalau sudah tanya apakah saya sudah klik, proses saudara. Tapi proses yang jauh lebih baik dibanding 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu saya lebih yakin berkhotbah dari hari ini. Lebih yakin, lebih percaya diri saudara. Karena saya merasa tahu, padahal saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Setelah saya belajar firman, belajar lagi. Ya ampun, saya ternyata baru tahu kalau saya tidak tahu apa-apa. Dulu saya berpikir saya tahu banyak hal, tahu pelayanan ini, tahu ini. Aduh, makin banyak tentang belajar tentang gereja, tentang leadership, tentang karakter. Aduh, makin babak belur, aduh, kayaknya nggak ada yang perlu disombongkan. Sama ya, saya kira orang-orang yang di dunia musisi juga sama ya, kalau belajar ketemu dengan orang-orang lebih pintar, lebih skillnya lebih hebat itu, makin kecil ya. Aduh, dulu pikir saya ahli banget di bidang musik ini, ternyata ketemu ahlinya langsung kerucut. Jadi ternyata aku tuh punya ilmu baru segini ya. Makanya orang-orang yang sombong itu cirinya, kalau ketemu orang yang lebih hebat ilmunya langsung mengerucut. Akhirnya yang Tuhan pentingkan adalah seperti Yesus katakan, kalau menurut kamu, menurut pengakuanmu sendiri siapa aku? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias dari Allah. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, dari pengakuan inilah Yesus melihat Petrus menangkap. Petrus mengerti. Petrus mengenal gurunya, tuannya selama 3,5 tahun bergaul. Itu yang disebut ginosko, mengenal. Mengenal karena hubungan, mengenal karena pengalaman, mengenal karena satu proses jangka panjang. Tuhan mau kita semuanya begitu. Mungkin waktu kita ikut Yesus pertama kali, kita hanya tahu Yesus sebagai pribadi yang penuh kuasa, yang nolong kita, masalah kita ditolong, mungkin penyakit kita disembuhkan.
Tapi jangan berhenti di situ. Kenal dia pribadinya lebih dalam lagi. Dulu waktu kita datang ke gereja kita hanya tahu ya Yesus itu Tuhan dalam konteks begini. Lagu-lagu yang kita tahu juga tentang itu saja. Zaman saya masih baru percaya itu lagu-lagunya ya begitu aja. Dan itu saya anggap bagus banget. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tapi mulai masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam, kok lagu itu sudah tidak lagi ya cocok ya. Sekarang aku mulai belajar mengerti bagaimana perasaan Tuhanku, isi hati Bapakku yang di surga. Dulu aku minta dimengerti. Sekarang kok mulai berbalik ya. Aku sudah tidak minta dimengerti lagi. Aku mulai mencoba memahami, memahami hati Bapa, hati Tuhanku. Mulai mengerti perasaan Tuhanku. Dulu aku gampang tersinggung kalau gak diperhatiin. Sekarang aku mulai mikir bagaimana aku memperhatikan orang. Di gereja dulu aku datang sendiri, duduk. Pelongok. Nyanyi. Kemudian dia pulang, selesai. Sekarang aku tidak begitu lagi. Apa yang bisa ku perbuat untuk pekerjaanmu ya Bapa? Apa yang bisa ku lakukan di hidupku yang singkat ini? Dulu kita punya duit, kita hambur-hamburin makan, beli ini, beli itu. Sekarang kita mau pakai, kita tanya Tuhan dulu. Bapa, kok ada berkat lebih ya, ini buat apa ya? Lihat sahabatmu, lihat saudaramu, lihat anggota keluargamu, lihat papa mamamu. Dia butuh uangmu, bagikan kepada mereka. Dulu kita beda, kok sekarang saya beda ya? Apa saya terlalu sensitif ya? Enggak, engkau sudah masuk ke dimensi pengenalan akan Allah semakin jauh. Dulu kita asal ngomong, asal jeplak. Kita dulu emosional. Tapi sekarang kita berpikir kalau kita mau marah, aduh pasti Tuhanku disakiti. Pasti dia terluka kalau perasaannya terluka kalau sikapku terus begini. Beda saudara. Berarti engkau sudah masuk, kita sudah masuk ke dimensi pengenalan yang lebih jauh. Itu yang ditulis oleh 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Kata yang dipakai epigenosis. Pengenalan yang semakin dinamis, semakin dalam, semakin dalam. Yaitu mungkin yang dibahasakan lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Jadi makin lama hubungan kita sama dia makin dalam, makin dalam. Perasaan kita makin sensitif, hati kita makin gampang pecah. Bukan gampang tersinggung, gampang pecah. Dulu kita egois, pulang kalau gak ada makanan marah. Bro. Sekarang, Ma, gak ada makan ya. Mama udah makan belum? Cari makan yuk. Kenapa aku berubah ya? Karena pengenalan akan Tuhanmu sudah mulai berubah. Siang nanti kita akan belajar. Orang bisa mengasihi sesamanya dasarnya karena dia pertama mengasihi Allah. Kita bisa sabar sama orang karena Tuhan nyuruh kita sabar. Kita bisa gak marah sama orang kalau Tuhan nyuruh kita gak marah. Kita gampang mengampuni karena Tuhan nyuruh kita ngampuni. Dan dasar dari kasih Allah adalah dasar dari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah nggak mengasihi kita nggak punya model mengasihi itu seperti apa, kita nggak tahu.
Tapi karena Allah sudah kasih contoh, mengasihi itu seperti ini loh, berkorban. Nih loh. Kalau kita namanya mengasihi itu berkorban. Orang ngomong kosong, banyak orang bilang aku mengasihi tanpa ada pengorbanan. Itu omong kosong. Jadi lagu yang terakhir kita nyanyikan lagi yuk. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Seperti Petrus mengenal Tuhannya, demikian seharusnya kita. Amin.